Viral sebuah angkutan kota di Garut menabrak gerobak pedagang pecel. Efisiensi anggaran ASN Pemprov Jabar WFH tiap Kamis. Persib Bandung berhasil mengalahkan Persija Jakarta 1-0. Selain informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Mita Handayani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Viral sebuah angkutan kota di Kabupaten Garut menabrak gerobak pedagang pecel. Akibatnya, pedagang alami luka-luka, sementara sopir angkot sempat melarikan diri. Seperti inilah rekaman kamera CCTV saat detik-detik sebuah angkutan kota atau Angkot 02 jurusan Terminal Guntur Sukadana Garut yang melaju dari arah Lewi Daun menuju pusat kota Garut menabrak gerobak penjual pecel hingga gerobak tersebut hancur. Angkutan kota bernomor polisi Z1916DW ini diduga hilang kendali. Usai kejadian, sang sopir sempat kabur lantaran khawatir diamuk massa. Akibat kecelakaan ini, seorang ibu pemilik dagangan mengalami luka-luka hingga dibawa ke RSUD Dr. Slamet Garut. Di arah Lewi Daun menuju Apotek Sari. Kemudian untuk pengemudi hilang kendali, bergerak ke kiri, kemudian menabrak gerobak Ibu Eti. Untuk kejadian tersebut, 1 orang luka ringan dan kendaraan rusak. Pada saat kejadian, untuk korban langsung dilarikan ke rumah sakit Dr. Slamet dan alhamdulillah menurut keterangan dokter hanya luka ringan, namun saat ini masih observasi. Kepolisian sektor Cikole menangkap pelaku penganiayaan AFH 22 tahun yang nekat menganiaya temannya sendiri menggunakan pisau cutter. Peristiwa ini terjadi akibat pelaku tersinggung dituduh mencuri ponsel milik korban. Polsek Cikole, Polres Sukabumi Kota menangkap seorang pelaku AFH yang nekat menganiaya temannya sendiri menggunakan pisau cutter hingga mengalami luka di leher. Penganiayaan berawal dari adanya perselisihan di antara sesama pengamen di Kota Sukabumi yang berujung aksi kekerasan. Pelaku nekat menyayat leher temannya sendiri usai dituduh mencuri handphone. Usai mendapatkan laporan dari korban, pelaku ditangkap di kediamannya di Jalan R.A. Kosasih, Kelurahan Cisarua. Kami menerima laporan adanya tindak pidana yang dimana diatur di pasal 466 KUHP nomor 1 2023. Setelah itu kita tindak lanjuti kurang lebih 1-2 hari tersangka bisa kita amankan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 466 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 KUHP baru dengan ancaman hukuman pidana di atas 5 tahun penjara. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti meresmikan puluhan bangunan sekolah di Kabupaten Garut yang menjadi bagian dari penyelesaian program revitalisasi sekolah 2025. Revitalisasi sekolah yang dilakukan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai upaya untuk menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Selain memperbaharui bangunan, juga menguatkan sistem pendukung yang membuat sekolah menjadi ruang yang kondusif bagi perkembangan siswa.
Revitalisasi di Kabupaten Garut ini pun ditandai dengan peresmian revitalisasi di SMK Ciledug Al-Musaddadiyah di Kecamatan Tarogong Kidul yang menandai tuntasnya revitalisasi untuk jenjang SMK, SLB, dan PKBM di wilayah Garut. Menurut Abdul Mukti, revitalisasi tahun 2025 ini untuk 156 satuan pendidikan terdiri atas PAUD 31 sekolah, SD 52, SMP 11, SMA 15, SMK 20, SLB 5, dan PKBM 2 dengan total anggaran mencapai 133 miliar rupiah. Itu untuk 156 satuan pendidikan terdiri atas PAUD 31, SD 52, SMP 11, SMA 15, SMK 20, SLB ada 5, PKBM ada 2 dengan total 133 miliar 914 juta 275.240. Itu revitalisasi fisiknya? Revitalisasi fisik sebagian juga ada yang tadi di SMK Al-Musaddadiyah, ada yang Pebler, ada juga yang sebagian juga bantuan lain berupa peralatan. Direncanakan, revitalisasi ini akhir Januari semuanya selesai, termasuk revitalisasi berkaitan dengan adanya ruang kelas yang kurang, rusak, hingga adanya rehab bervariasi, termasuk ruang kelas baru. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Sejumlah harga komoditi sayuran di Pasar Kosambi, Kota Bandung terpantau relatif mengalami penurunan. Penurunan harga ini disambut positif oleh masyarakat meski beberapa komoditas seperti cabai rawit masih tinggi. Harga cabai keriting merah yang sebelumnya mencapai Rp60.000 per kilogram kini turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi pada cabai merah besar dari Rp60.000 menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai rawit merah yang sempat menembus Rp100.000 per kilogram kini turun menjadi Rp80.000. Meski demikian, harga cabai rawit hijau masih tergolong tinggi, dengan kisaran harga masih tembus hingga Rp90.000 per kilogram. Untuk komoditas lainnya, harga tomat kini berada di angka Rp16.000 per kilogram. Bu, untuk komoditi sayuran sekarang gimana, Bu? Alhamdulillah sekarang teh udah Natalan teh pada turun kayak cabai keriting merah asalnya 60 sekarang 50. Cabai merah sama asalnya 60 50. Rawit merah dari 100 jadi 80. Cuma rawit hijau yang masih stabil 90. Yang rada naik tomat. Tomat 15 sekarang 16. Salah satu pembeli mengatakan meski ada penurunan harga sejumlah komoditas sayuran, namun dinilai masih memberatkan. Mereka berharap harga komoditi di pasaran kembali normal. Murah, harganya murah. Normal lah gitu ya. Oh. Jangan naik lagi lah. 10.000. Saat ini, stok sayuran di Pasar Kosambi, Kota Bandung cukup untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar pasar. Pedagang berharap tren penurunan harga ini dapat terus berlanjut sehingga daya beli masyarakat semakin meningkat. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Efisiensi anggaran ASN Pemprov Jabar WFH tiap Kamis. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menerapkan kebijakan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara setiap hari Kamis sepanjang tahun 2026. Kebijakan ini berlaku bagi pegawai yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Sepanjang tahun 2026, aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Provinsi Jawa Barat setiap hari Kamis akan bekerja di rumah atau work from home. Kebijakan ini diatur dalam Surat Edaran Nomor 188/KPG.03/BKD tentang penyesuaian mekanisme kerja pegawai. Kegiatan ini juga berlaku bagi pegawai yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Melalui aturan ini, Pemprov Jabar menargetkan efisiensi anggaran operasional tanpa mengurangi kinerja dan kualitas layanan kepada masyarakat. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, kebijakan WFH ini cukup signifikan bisa menghemat anggaran. 100% pelayanan publik tetap dilayani, jadi tidak mengganggu kinerja, hanya pengadministrasian saja yang bersifat yang WFH ini. Tapi semua pun ASN di Jawa Baratnya siap on call lah istilahnya. Bila diperlukan, mereka siap untuk datang. Jadi tidak dikatakan WFH full, karena pelayanan tetap, terutama pelayanan dasar kepada masyarakat. Ya ini sesuai dengan kebijakan pusat dan juga kami provinsi dalam penghematan anggaran. Meski demikian, tidak semua pegawai melaksanakan WFH. Layanan publik yang membutuhkan interaksi langsung dengan masyarakat tetap mengharuskan pegawai hadir di kantor. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kota Bandung bersiap menghadapi risiko penumpukan sampah sebanyak 200 ton per hari akibat pengurangan kuota pembuangan sampah ke TPA Sarimukti mulai 12 Januari. Pemkot Bandung pun mulai melakukan antisipasi untuk menghadapi risiko tersebut. Kota Bandung bersiap menghadapi risiko penumpukan sampah sebanyak 200 ton per hari akibat pengurangan kuota pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir Sarimukti mulai 12 Januari. Kuota pembuangan ini dipangkas dari 1.200 ton menjadi 980 ton per hari. Untuk mengantisipasi dampak pengurangan kuota, Pemkot Bandung meluncurkan program Gaslah dengan menempatkan petugas pemilah dan pengolah sampah di setiap RW. Saat ini terdapat 1.957 petugas dan akan ditambah petugas penyapu jalan sehingga akan ada 5.000 sampai 6.000 petugas untuk penanganan sampah. Kita sekarang sedang melakukan berbagai macam antisipasi. Nah, antisipasi tersebut ya kita akan meluncurkan segera program Gaslah, petugas pemilah dan pengolah di setiap RW, jadi 1.597. Kemudian kita akan menambah juga jumlah penyapu jalan, ya kan? Kita akan tambah sehingga digabungkan dengan GBR nanti semuanya diperkirakan paling tidak ada 5.000 sampai 6.000 orang petugas yang dibiayai oleh pemerintah yang akan menangani masalah sampah di level RW. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa edukasi kita tentang penanganan sampah di hulu itu masuk ke level door to door. Pemkot Bandung juga akan meningkatkan kapasitas pengolahan sampah melalui teknologi RDF atau Refuse Derived Fuel atau bahan bakar dari sampah. Dari yang sebelumnya 30 hingga 40 ton akan dimaksimalkan menjadi 200 ton serta menangani TPS rawan seperti Kobana dan Ciwasra. Sementara itu, alat pemusnah sampah berbasis biodigester dan insinerator akan dioptimalkan. Untuk insinerator, Pemkot bertindak hati-hati demi memenuhi standar dan sertifikasi Kementerian Lingkungan Hidup. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bandung akan rekrut lebih dari 1.500 petugas pemilih dan pengolah sampah organik untuk ditugaskan di setiap RW. Langkah ini diharapkan bisa mengatasi 40 ton sampah organik di Kota Bandung perharinya.
Sampah organik jadi salah satu masalah utama penanganan sampah di Kota Bandung. Pemkot Bandung menyebut dari 1.500 ton produksi sampah Kota Bandung perharinya, 60%-nya merupakan sampah organik. Untuk itu penanganan sampah organik di level RW jadi program yang akan dilakukan Pemkot Bandung dalam penanganan sampah. Para petugas ditargetkan bisa memilah serta mengolah 25 kg sampah organik per orang setiap harinya. Hal ini dapat mengurangi 40 ton sampah organik setiap harinya. Mereka pun bertugas mengedukasi warga terkait pengolahan sampah. SIPSN kita mengatakan bahwa 40 hingga 60% sampah itu adalah sampah rumah tangga. Dan kebanyakan sampah rumah tangga itu setidak-tidaknya 60%-nya itu sampah organik. Maka kenapa kita perlu menyasar sampah organik di level rumah tangga. Jadi kita tuh menghasilkan sampah seperti itu setiap hari. Kita akan rekrut petugas yang nanti mengintervensi sampai ke level rumah tangga. Ada 1.597 orang yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bandung yang akan memilah sekaligus mengolah sampah organik di level RW. Selain pengolahan sampah organik, Pemkot Bandung juga akan melakukan penggunaan 25 unit mesin pengolahan sampah, baik yang berbasis termal ataupun non-termal, dengan kapasitas 190 hingga 200 ton per hari untuk pengolahan sampah residu dan sampah lainnya di Kota Bandung. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Asosiasi Chief Engineer Jawa Barat Korwil Cikasiwarta kembali menggelar seminar Gathering dan Exhibition tahun 2026. Seminar ini diikuti lebih dari 400 peserta dari perwakilan industri manufaktur dan perhotelan yang ada di Cikarang, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Peserta pada seminar kali ini lebih banyak dari seminar sebelumnya. Seminar Gathering Asosiasi Chief Engineer Jawa Barat Korwil Cikasiwarta atau Cikarang, Karawang, Bekasi, dan Purwakarta mengangkat tema Beyond Cooling, Comfort, and Smart System dan topik tentang energi efisiensi strategi through Digital Energy Management Systems. Acara ini merupakan kegiatan tahunan Asosiasi Chief Engineer atau ACE Jawa Barat wilayah Cikarang, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta sebagai ajang tempat para Chief Engineer berkumpul untuk diskusi teknologi, ilmu, dan silaturahmi. Hadir sebagai pembicara dalam seminar, Dr. Insinyur Eri Junaedi ST, Development Director Sigmatek Tata Karsa. Dengan mengangkat topik energi efisiensi strategi through Digital Energy Management Systems atau IMS in Industry and Hospitality Sectors. Melalui kegiatan ini, diharapkan para Chief Engineer dan Kepala Bagian Teknik menjadi lebih paham dan dapat mengimplementasikan materi yang diberikan oleh narasumber. Selain itu, melalui kegiatan ini, para peserta bisa mempererat silaturahmi antar anggota, bertukar informasi dan ilmu seputar teknologi terbaru termasuk solusi AI dan sistem pintar, membahas isu efisiensi energi dan sistem manajemen energi digital. Antusias peserta cukup tinggi pada seminar kedua ACE Jabar Korwil Cikasiwarta ini. Hal tersebut terbukti dari banyak peserta serta vendor acara seminar ini didukung lebih dari 50 vendor, perusahaan prinsipal yang mensupport acara tersebut dan diikuti lebih dari 400 peserta mulai dari kalangan industri manufaktur juga industri perhotelan. Serta perwakilan ACE dari berbagai wilayah di Indonesia. Acara ini sekaligus memperingati 3 tahun terbentuknya ACE Korwil Cikarang, Karawang, Bekasi, Purwakarta yang disingkat Cikasiwarta. Perayaan dilakukan melalui simbolis penekanan tombol perayaan 3 tahun ACE Cikasiwarta hadir untuk menjadi wadah para engineer khususnya wilayah Jawa Barat agar dapat bersaing secara nasional maupun internasional. Ini adalah perhelatan yang ke-20 ACE Jabar dan perhelatan yang kedua di Cikasiwarta. Yang sebelumnya kita diselenggarakan di Cikarang dan kali ini diselenggarakan di Karawang, tepatnya di Hotel Resinda. Untuk acara kali ini
saya lihat animo peserta makin banyak, terutama di sektor industri manufaktur. Melalui seminar ini kami berharap menjadi wadah untuk bersilaturahmi, berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inovasi, khususnya dalam penerapan smart building system, optimalisasi utilitas gedung, serta peran strategis para chief engineer dalam mendukung efisiensi operasional dan keberlanjutan lingkungan. Ini sangat baik sekali, bagus banget. Kami dari sisi akademisi melihatnya suatu progres ke depan lah nantinya untuk para teman-teman kita yang ada di hotel khususnya. Dan ini untuk dari sisi akademisi saya melihatnya bahwa ada hal-hal yang baru terus saya dapatkan dari apa yang sudah saya pernah ikuti, beberapa kali saya ikuti ini, banyak insight-insight dari ACE ini untuk yang bisa saya sampaikan ke para mahasiswa saya nantinya untuk ke depan. Tujuan acara ini digelar adalah untuk bersilaturahmi, menambah ilmu bagi peserta, juga memberikan kemudahan bertemunya para user dengan para vendor dengan berbagai macam produk yang dibutuhkan di tempat kerja para peserta. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Piknik malam hari sambil menonton pohon bercerita lewat pertunjukan video mapping. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Pagi. Aktivitas malam di ruang terbuka kini menjadi pilihan warga untuk melepas penat. Di Kota Bandung, warga dapat menikmati pertunjukan video mapping yang mengangkat kisah tentang pohon dan lingkungan. Berlokasi di kawasan Cigadung Dago, Kota Bandung, konsep piknik malam dengan area terbuka hijau ini menjadi wadah edukasi sekaligus rekreasi keluarga dan teman. Melalui teknologi audio dan visual, pengunjung dapat mendengarkan cerita seputar manfaat pohon dan lingkungan sekitar. Acara ini diselenggarakan oleh komunitas Sesar Lembang Culture. Dengan kapasitas area mencapai 700 orang, namun penyelenggara hanya menjual 550 tiket untuk menjaga kenyamanan di area seluas 15.000 meter persegi ini. Kan si pohon ini sebagai media atau sebagai ikonnya dari titik kumpul Sesar Lembang Culture di sini itu karena kita ya yang seperti kita tahu ya sekarang tuh kalau melihat berita-berita mungkin dari bencana yang udah ada longsor dan beberapa wilayah di Indonesia tuh udah genosida pepohonan, udah deforestasi, bahkan di pegunungan tetangga sekitar sini aja tuh udah banyak yang gundul. Kita justru pengen mengangkat si pohon itu supaya dia bersuara. Kita pengen pohon ini tuh bukan didewakan tapi lebih ke pohon itu juga makhluk hidup gitu dan dia tuh juga nggak mau pasti digituin gitu. Samalah kita melihat genosida manusia pun pohon juga sebenarnya nggak mau kan digituin. Malah kita pengen lihat pohon itu sebagai salah satu sumber kehidupan kita juga. Kalau nggak ada pohon kita juga nggak akan mungkin hidup. Antusiasme pengunjung cukup tinggi karena kegiatan ini memberikan pengalaman baru untuk berpiknik saat malam hari. Tiket masuk dibanderol Rp25.000 per orang dan bagi anak di bawah 3 tahun tidak dikenakan biaya alias gratis. Kayaknya bagus gitu, banyak kayak di pohon tuh kan beda dari yang lain. Biasanya kan pohon ya pohon aja, tapi ini kayak ada lasernya kayak gitu, kayak cerita-cerita gitu suka. Jadi kayak seru aja sih, di sini kan tempatnya luas banget, jadi kayak mau sambil bawa keluarga besar sama teman-teman banyak juga di sini tuh kayak memungkinkan dan jadi happy aja sih kayak ngeliat orang-orang juga kan pada happy di sini, kumpul keluarga, kumpul sama teman-teman, jadi kayak happy-nya tuh nular satu sama lain sih. Melalui pertunjukan ini diharapkan kesadaran warga mengenai pentingnya melindungi lingkungan dapat meningkat sekaligus menjadi pilihan wisata alam di tengah kota. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Di tengah padatnya permukiman di Kota Sukabumi, kini hadir tempat nongkrong yang menyuguhkan ketenangan khas alam pedesaan. Namanya Ngopi di Kebon, sebuah kafe dengan konsep natural dan nuansa alam berhasil menarik pengunjung.
Sebuah kafe yang menawarkan konsep natural di tengah hiruk-pikuk dan padatnya permukiman warga di Kota Sukabumi. Hadir tempat nongkrong namanya Ngopi di Kebon yang berada di Jalan Cisereh Talang, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Berada di kawasan permukiman, Ngopi di Kebon justru tampil berbeda. Pengunjung disuguhi pemandangan hijau yang menenangkan, lengkap dengan nuansa alam yang menjadi teman bersantai. Deretan pohon rindang, rerumputan hijau, dan meja-meja yang ditata di antara kebun membuat siapapun betah berlama-lama. Konsep natural yang diusung Ngopi di Kebon Awi berhasil menarik minat berbagai kalangan. Mulai dari anak muda, keluarga, hingga pekerja yang ingin sejenak menjauh dari kesibukan. Tak hanya menawarkan kopi, kafe ini juga menyajikan berbagai menu Nusantara, Western, hingga Chinese food dengan harga ramah di kantong. Makanan dibanderol mulai dari Rp15.000 hingga Rp40.000. Sementara minuman mulai dari Rp10.000. Kafe Ngopi di Kebun ini enak, suasananya adem, nyaman buat nongkrong, bawa keluarga, buat teman-teman, buat nongki sambil ngopi, cantik di sini, enak. Untuk makanannya sendiri ada apa aja? Makanannya banyak, ada nasi goreng, waffle, kopi, matcha, enak lah, ramah di kantong juga harganya. Kafe ini menghadirkan suasana alam pedesaan di tengah kota dan diharapkan pengunjung bisa merasa lebih rileks dan nyaman sambil menikmati menu yang disediakan. Mempunyai konsep yang hidden gem dan juga konsep alam. Jadi memang kita di tengah kota yang memang untuk secara lokasi kita masuk gang, tapi kita mengusung konsep alam di tengah kota. Apa aja Kang yang disajikan di sini Kang untuk para pengunjung sendiri? Untuk yang disajikan itu kita ada makanan dan minuman, kita standar kafe dan resto. Lalu untuk fasilitas yang kita tersedia di sini yaitu ada toilet, musola, dan juga VIP room khusus reservasi. Dengan luas lahan sekitar 3.200 meter persegi, Ngopi di Kebon bukan cuma jadi tempat nongkrong, tapi juga penggerak ekonomi warga sekitar dengan merangkul pemuda untuk bekerja. Ngopi di Kebon bukan sekadar kafe, namun menjadi oase kecil yang membawa suasana damai di tengah kota Sukabumi. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Berkuliner di Bandung selalu menjadi pengalaman yang menarik. Di Cihapit, pasar tradisional yang bertransformasi menjadi kawasan kuliner, saya dan juru kamera Sunandar mencoba bebek goreng sambal hijau yang berbeda dari menu lainnya di kawasan Cihapit. Berikut liputan selengkapnya. Ke kota Bandung kayaknya nggak lengkap kalau tidak berwisata kuliner. Nah, saat ini saya sedang berada di kawasan Cihapit, Kota Bandung, di mana ini merupakan salah satu sentra kuliner yang ada di Kota Bandung. Nah, sekarang udah siang, waktunya untuk makan siang. Kira-kira ada kuliner apa sih yang bisa disantap untuk saat ini? Ya udah, ikutin saya ya. Pasar tradisional Cihapit yang sudah ada sejak tahun 1940-an kini bertransformasi menjadi ruang ekonomi baru bagi pelaku UMKM kuliner. Pertumbuhan kuliner di Cihapit mulai terlihat sejak 2021 dan kini kian ramai dikunjungi sebagai magnet baru wisata kuliner di Kota Bandung. Nah, kali ini saya akan mencoba salah satu menu yang menarik perhatian di Pujasera kawasan Cihapit, yaitu bebek goreng bumbu hijau khas Surabaya. Saya mau pesan, di sini ada apa aja nih yang bisa direkomendasikan? Kalau saya rekomendasikan karena ini merupakan khasnya Surabaya, jadi saya rekomendasikan yang bebek hijaunya, Mbak. Okay. Ini bebek hijau ini khas Surabaya. Rasanya agak gurih-gurih seperti itu. Oke, ya udah kalau gitu saya pesan bebeknya satu ya, Pak ya. Bebek boleh, siap ya. Nanti siapin dulu ya. Makasih, Pak. Pertumbuhan UMKM kuliner ini tak hanya mengubah wajah pasar Cihapit, tapi juga menggerakkan perputaran ekonomi di sekitarnya. Tak hanya di dalam kompleks pasar, melainkan menjalar ke area luar melalui kehadiran Pujasera dan lapak-lapak baru.
Dan saya melihat bahwa kawasan Cihapit ini sedang viral saat ini. Jadi di sini tidak hanya pasar semata, tapi pasar kuliner menjadi sentra kebanggaan Bandung. Dan kebetulan juga saya punya produk dulu, saya memiliki relasi di bidang bebek itu dari Surabaya. Makanya saya bawa ke sini. Kebetulan di daerah sini nggak ada. Jadi menurut saya itu pas banget. Jadi di sini kawasan Cihapit menjadi kawasan sentra kuliner dan belum ada bebek dan saya bisa masuk. Menu bebek goreng bumbu hijau ini menjadi pilihan saya karena di tengah varian menu kekinian di kawasan Cihapit, hidangan ini hadir dengan bumbu gurih dan tekstur garing bebek yang lembut. Ya. Siap. Lagi mau pakai jangan. Oke, siap. Kasih, Pak. Nah, ini dia. Bebek goreng bumbu hijaunya udah datang. Sekarang saya udah nggak sabar untuk menikmatinya. Ya udah, sekarang saya mau makan dulu ya. Bebek goreng bumbu hijau ini menjadi salah satu pilihan kuliner yang dicari pengunjung di Pujasera Cihapit. Cita rasa pedas segar dan bumbu gurih menjadi alasan hidangan ini banyak dicoba. Pertamanya sih pengen pengen nyoba katanya sih di Cihapit itu sekarang udah jadi pusatnya kuliner. Saya nyoba ke sini sama teman-teman. Nah, teman-teman ada yang beli ayam goreng, beli mie ayam, ya saya milih pengen sih coba bebek bumbu hijau, katanya sih enak gitu. Ya saya nyoba di sini ternyata benar lumayan enak juga, murah lagi harganya lumayan. Enak ya? Ya empuk, gurih, terus harganya juga nggak terlalu mahal sih. Ya. Selain bebek goreng, ada juga menu lainnya seperti ayam, ikan, dan lainnya. Untuk harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau, mulai dari Rp2.500 hingga Rp25.000. Perpaduan bebek goreng, bumbu hijau, dan sambal merah ini benar-benar sangat nikmat. Ini makan siang saya kali ini benar-benar sangat enak banget. Apalagi sekarang saya makannya di Pujasera. Jadi selain makanan yang saya pesan ini, kita juga bisa memilih makanan yang lain, di antaranya cendol ini. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati kuliner di Kota Bandung, nggak ada salahnya untuk datang ke kawasan Cihapit, Kota Bandung. Mita Handayani, Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Persib Bandung berhasil mengalahkan Persija Jakarta 1-0. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Persib Bandung berhasil menjuarai Liga 1 di paruh musim setelah berhasil mengalahkan Persija Jakarta 1-0. Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, bobotoh pun senang. Persib Bandung berhasil mengalahkan tim tamu Persija Jakarta 1-0 dalam laga pamungkas Liga 1. Gol yang dilesatkan Bikam Putra di menit ke-5 berhasil membawa Persib menjadi pemuncak klasmen di paruh musim. Bobotoh PAM Cibenying yang mengadakan nonton bareng di Kelurahan Cibenying, Kabupaten Bandung merayakan kemenangan Persib dengan bersorak-sorak setelah wasit meniupkan peluitnya tanda berakhirnya pertandingan. Orang tua, remaja, dan anak-anak turut merayakan kemenangan Persib dengan menari-nari. Pelatih Timnas John Hartman tiba di Indonesia pada Sabtu siang. Kedatangan Hartman di Bandara Soekarno-Hatta senyap tanpa sambutan meriah.
Herman tiba di pintu kedatangan VVIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tak banyak yang tahu dan menyebut kedatangan Herman ke Indonesia. Herman tiba di Indonesia didampingi keluarganya. Sedangkan calon asisten pelatih yang dibawa Herman, Cesar Marius Pipe, kabarnya akan tiba pada hari Minggu. Presiden Prabowo memberikan bonus bagi atlet peraih medali SEA Games 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis sore. Total bonus yang dikeluarkan lebih dari 465 miliar rupiah. Pemberian bonus ini merupakan apresiasi pemerintah atas prestasi gemilang kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Pada perhelatan olahraga se-Asia Tenggara, kontingen Indonesia finish sebagai runner-up di klasmen akhir. Untuk peraih medali emas, khususnya atlet perorangan, negara memberikan uang sejumlah 1 miliar rupiah. Sementara peraih perak mendapat bonus sejumlah 315 juta rupiah. Dan peraih perunggu senilai 157 juta rupiah. Presiden Prabowo Subianto bilang bangga dan berterima kasih atas pencapaian para atlet. Saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah dan sebagai pribadi menyampaikan terima kasih saya pada saudara-saudara sekalian atas keberhasilan saudara menjaga kehormatan bangsa Indonesia. 1-3. Viral sebuah angkutan kota di Garut menabrak gerobak pedagang pecel. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi. Viral sebuah angkutan kota di Kabupaten Garut menabrak gerobak pedagang pecel. Akibatnya, pedagang alami luka-luka, sementara sopir angkot sempat melarikan diri. Seperti inilah rekaman kamera CCTV saat detik-detik sebuah angkutan kota atau angkot 02 jurusan Terminal Guntur Sukadana Garut yang melaju dari arah Lewi Daun menuju pusat kota Garut menabrak gerobak penjual pecel hingga gerobak tersebut hancur. Angkutan kota bernomor polisi Z1916DW ini diduga hilang kendali. Usai kejadian, sang sopir sempat kabur lantaran khawatir diamuk massa. Akibat kecelakaan ini, seorang ibu pemilik dagangan mengalami luka-luka hingga dibawa ke RSUD Dr. Selamat Garut. Di arah Lewi Daun menuju Apotek Sari. Kemudian untuk pengemudi hilang kendali, bergerak ke kiri, kemudian menabrak gerobak Ibu Eti. Untuk kejadian tersebut, 1 orang luka ringan dan kendaraan rusak. Pada saat kejadian, untuk korban langsung dilarikan ke rumah sakit Dr. Selamat, dan alhamdulillah menurut keterangan dokter hanya luka ringan, namun saat ini masih observasi. Kepolisian sektor Cikole menangkap pelaku penganiayaan AFH 22 tahun yang nekat menganiaya temannya sendiri menggunakan pisau cutter. Peristiwa ini terjadi akibat pelaku tersinggung dituduh mencuri ponsel milik korban. Polsek Cikole, Polres Sukabumi Kota menangkap seorang pelaku AFH yang nekat menganiaya temannya sendiri menggunakan pisau cutter hingga mengalami luka di leher. Penganiayaan berawal dari adanya perselisihan di antara sesama pengamen di Kota Sukabumi yang berujung aksi kekerasan. Pelaku nekat menyayat leher temannya sendiri usai dituduh mencuri handphone. Usai mendapatkan laporan dari korban, pelaku ditangkap di kediamannya di Jalan R.A. Kosasih, Kelurahan Cisarua.
Kami menerima laporan adanya tindak pidana yang dimana diatur di pasal 466 KUHP nomor 1 2023. Setelah itu kita tindak lanjuti kurang lebih 1-2 hari tersangka bisa kita amankan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 466 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru dengan ancaman hukuman pidana di atas 5 tahun penjara. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti meresmikan puluhan bangunan sekolah di Kabupaten Garut yang menjadi bagian dari penyelesaian program revitalisasi sekolah 2025. Revitalisasi sekolah yang dilakukan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai upaya untuk menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Selain memperbaharui bangunan, juga menguatkan sistem pendukung yang membuat sekolah menjadi ruang yang kondusif bagi perkembangan siswa. Revitalisasi di Kabupaten Garut ini pun ditandai dengan peresmian revitalisasi di SMK Ciledug Al-Musaddadiyah di Kecamatan Tarogong Kidul yang menandai tuntasnya revitalisasi untuk jenjang SMK, SLB, dan PKBM di wilayah Garut. Menurut Abdul Muti, revitalisasi tahun 2025 ini untuk 156 satuan pendidikan terdiri atas PAUD 31 sekolah, SD 52, SMP 11, SMA 15, SMK 20, SLB 5, dan PKBM 2 dengan total anggaran mencapai 133 miliar rupiah. Itu untuk 156 satuan pendidikan terdiri atas PAUD 31, SD 52, SMP 11, SMA 15, SMK 20, SLB ada 5, PKBM ada 2 dengan total 133 miliar 914 juta 275.240. Revitalisasi fisik sebagian juga ada yang tadi di SMK Al-Musaddadiyah, ada yang Pebler, ada juga yang sebagian juga bantuan lain berupa peralatan. Direncanakan revitalisasi ini akhir Januari semuanya selesai, termasuk revitalisasi berkaitan dengan adanya ruang kelas yang kurang, rusak, hingga adanya rehab bervariasi, termasuk ruang kelas baru. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Sejumlah harga komoditi sayuran di Pasar Kosambi, Kota Bandung terpantau relatif mengalami penurunan. Penurunan harga ini disambut positif oleh masyarakat meski beberapa komoditas seperti cabai rawit masih tinggi. Harga cabai keriting merah yang sebelumnya mencapai Rp60.000 per kilogram kini turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi pada cabai merah besar dari Rp60.000 menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai rawit merah yang sempat menembus Rp100.000 per kilogram kini turun menjadi Rp80.000. Meski demikian, harga cabai rawit hijau masih tergolong tinggi, dengan kisaran harga masih tembus hingga Rp90.000 per kilogram. Untuk komoditas lainnya, harga tomat kini berada di angka Rp16.000 per kilogram. Bu, untuk komoditi sayuran sekarang gimana, Bu? Alhamdulillah sekarang teh udah Natalan teh pada turun Kayak cabai keriting merah asalnya 60 sekarang 50. Cabai merah sama asalnya 60 50. Rawit merah dari 100 jadi 80. Cuma rawit hijau yang masih stabil 90. Yang nggak ada naik tomat. Tomat 15 sekarang 16.
Salah satu pembeli mengatakan meski ada penurunan harga sejumlah komoditas sayuran, namun dinilai masih memberatkan. Mereka berharap harga komoditi di pasaran kembali normal. Harganya murah. Normal lah gitu ya. Oh. Jangan naik lagi lah. 10.000. Saat ini, stok sayuran di Pasar Kosambi Kota Bandung cukup untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar pasar. Pedagang berharap tren penurunan harga ini dapat terus berlanjut sehingga daya beli masyarakat semakin meningkat. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.